Shalom, Sirama Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama-sama, walaupun di rumah, tapi tetap satu dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, buat hari yang baru Tuhan. Kami boleh datang kepadamu ya Yesus. Kami rindu, kami menyukakan Engkau Tuhan. Biar setiap pujian kami Bapa boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Biarlah Engkau disukakan karena kami Bapa. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ini kerinduan kami Tuhan, keindahan-Mu. Oh, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, keadaan setia kepada-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Oh, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, keadaan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, keadaan setia kepada-Mu Tuhan. Keadaan setia, keadaan setia, keadaan setia kepada-Mu Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia,
berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan. Haleluya. Kau kota bentengku Tuhan, tanduk selamatku. Selamanya, selamanya ku mau menyembah-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, agungkan Kau Tuhan, agunglah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepada-Mu Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepada-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua yang saya pujikan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang di rumah berdiri semuanya. Haleluya. Kau sumber kuatku Tuhan, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku Tuhan. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya.
kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Oh, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kuat kami Tuhan. Bersamamu kami lakukan perkara yang dahsyat. Haleluya. Yesus sumber kuat kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, oh, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Oh, Allah sumber, sumber, kuatku, sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Melewati badai, Kau selalu menolong kami. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, dasar yang kokoh menopangku. Ajarku Tuhan, lakukan firman-Mu, agar ku kuat bersamamu. Di saat badai datang menerpaku, ku tetap kuat bersamamu. Hanya Engkaulah sandaran hidupku, penolong dan pengharapanku, dan ku tetap tegar walau masa sukar harus ku hadapi di dalam hidupku, dan terus ku berjalan dan tetap bertahan menghadapi semua badai di hidupku. Yesus kekuatanku. Di saat badai datang menerpaku, ku tetap kuat bersamamu. Hanya Engkaulah sandaran
ku hadapi di dalam hidupku, dan terus ku berjalan dan tetap bertahan menghadapi semua badai di hidupku. Yesus kekuatanku, dan ku tetap tegar walau masa sukar harus ku hadapi di dalam hidupku, dan terus ku berjalan dan tetap bertahan menghadapi semua badai di hidupku. Yesus kekuatanku, Engkau telah penolong kami Tuhan, sumber pengharapanku Tuhan. Saat badai menerpa, Engkau Tuhan yang setia, Engkau menopang kami, Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Yesus, saya bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Dan ku tetap tegar walau masa sukar harus ku hadapi di dalam hidupku, dan ku terus berjalan dan tetap bertahan menghadapi semua badai di hidupku. Yesus kekuatanku, oh, Yesus kekuatanku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat saat yang indah ini kami boleh beribadah kepada Engkau, dan kami percaya di tengah-tengah ibadah kami ini kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang hendak kami baca, kami renungkan, biarlah semuanya itu menjadi kekuatan yang baru. Dan terlebih Tuhan, firman-Mu menjadi penuntun hidup kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan sungguh waktu yang sudah sekian lama kalau saudaraku kita boleh beribadah secara online, dan kalau Tuhan izinkan minggu depan kita akan bersama-sama memulai ibadah secara offline, bertemu secara fisik tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan saya berdoa setiap kita mari bersama-sama kita bergabung di dalam pertemuan ibadah secara offline. Saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pujian yang terakhir tadi katakan tetap tegar di masa yang sukar. Saya percaya saudaraku semua dimanapun engkau berada, engkau memiliki keadaan yang jauh lebih baik hari ini. Dan saya percaya kalau kita bisa melewati hari lepas hari sampai detik ini, saya percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya rindu hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yosua. Saudaraku, kitab Yosua adalah kitab sejarah yang pertama. Sebuah kitab yang dimulai dengan kisah kemenangan, yaitu masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ke tempat itulah Allah ingin membawa bangsa Israel setelah Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saya percaya saudara semua tahu bagaimana kisahnya
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Kristen bisa juga berarti demikian. Bahwa kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus bukan hanya soal dipanggil keluar dari Mesir-Mesir rohani, keluar dari segala belenggu-belenggu kedagingan, melainkan kehidupan Kristen juga bicara tentang bagaimana saya dan saudara memasuki suatu tanah warisan, sebuah tanah perjanjian. Nah, saudaraku, seringkali masalahnya yang terjadi, kita memiliki iman yang cukup untuk meninggalkan tanah Mesir, untuk keluar dari segala dosa belenggu yang mengikat. Tetapi di satu titik dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kita melintasi padang belantara, kita melintasi persoalan, pergumulan dalam hidup ini, kita bisa jadi goyah. Nah, di dalam kitab Yosua, kita bisa melihat bagaimana pola Allah untuk membawa umatnya ini meraih kemenangan. Dan kitab Yosua kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yosua. Tidak pernah ada kekecewaan di sepanjang hidup Yosua. Bahkan tidak pernah ada keinginan dari Yosua untuk dia menghentikan perjalanannya. Kita melihat di dalam kitab Yosua bagaimana Yosua terus berjalan sesuai dengan perintah Tuhan untuk memasuki, untuk merebut tanah Kanaan, dan itu dilakukan sampai hari kematiannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa rahasianya? Mari kita belajar dari kitab Yosua pasalnya yang pertama. Saya percaya setiap kita pernah, mungkin saudara juga menjadikan kisah ini sebuah kisah yang sangat memberkati hidupmu. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yosua pasalnya yang ke-1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Yosua 1 ayat 1 sampai 18, perikopnya berjudul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu
kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 18 ayat di dalam Yosua pasal 1 ini, kalau kita perhatikan dibagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 9, bagaimana Yosua dituliskan, Yosua diceritakan dia menerima perintah dari Tuhan kepada dirinya secara pribadi. Dan kemudian bagian berikutnya ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18, bagaimana Yosua dengan perintah Tuhan yang diterimanya, dia memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan, kepada bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yosua adalah salah satu kitab yang penting untuk kita baca di hari-hari ini. Sebab kitab Yosua bicara tentang sebuah perjalanan seorang pemimpin lain, seorang pemimpin yang sedang bersiap untuk dia menjadi pemimpin yang sebenarnya. Nah, apa rahasianya? Kalau tadi saya katakan bahwa Yosua ini di dalam kitab Yosua kita baca dia bukan orang yang mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Dia adalah orang yang berhasil melakukan perintah Tuhan, yaitu memasuki, merebut tanah Kanaan, menduduki tanah perjanjian. Apa rahasianya, saudara? Bahkan sampai hari kematiannya dia bersama dengan seluruh keluarganya, sebuah ayat yang terkenal, bersama dengan seluruh keluarganya dia dedikasikan hidupnya kepada Allah yang maha besar. Nah, saudaraku, apa rahasianya? Bagaimana Yosua dia bisa menjadi seorang pemimpin yang tahu apa yang harus dilakukannya bersama dengan Allah yang besar, dan seorang pemimpin yang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang pertama, saudaraku, kita akan belajar hari ini bahwa rahasianya tidak lain tidak bukan yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kasih tahu kanan kiri saudara, beritahukan dengan senyum yang terbaik, lalu katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, frase ini diulang berkali-kali di dalam pasal 1 dari kitab Yosua, dan ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Bahkan di awal di kisah yang pertama kita tahu bahwa latar belakang dari pasal 1 ini terjadi ketika Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini mati, saudara. Dan ketika Musa mati, maka Yosua lah yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin pengganti daripada Musa.
Dan frase kuatkan dan teguhkan hatimu, saudaraku, kita perhatikan ini muncul berulang kali. Saya dulu temukan 3, tapi ketika saya baca lagi ada 4, saudaraku. Dan hari ini kita akan belajar tentang frase kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang pertama ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Mengapa Yosua diberi peringatan kuatkan dan teguhkan hatimu? Yang pertama sebab Yosua mau menjadi pemimpin bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang pemimpin itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sebabnya Tuhan tahu, Allah tahu bagaimana Yosua ini harus diberi mandat yang besar, dan pesannya hanya satu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan menjadi pemimpin. Dan hari-hari ini saya percaya banyak di antara kita menjadi pemimpin-pemimpin dadakan, saudara. Menjadi orang-orang yang harus mau tidak mau dia berdiri di depan karena situasi yang terjadi dengan begitu cepat dan memaksa saya dan saudara berada di dalam posisi itu. Dalam keluarga mungkin kalau kita dengar, kalau kita membaca bagaimana banyak sekali anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, dan bukankah berarti secara tidak langsung mereka harus menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bapaknya, dia harus menjadi seorang pemimpin keluarga. Seorang istri yang ditinggalkan suaminya di masa-masa ini, mau tidak mau dia harus menjadi pemimpin bagi rumah tangganya. Hal-hal yang yang terjadi di luar dugaan kita bisa membuat saya dan saudara menjadi seorang pemimpin, tanda kutip, dipaksa untuk jadi seorang pemimpin. Dan firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau harus memimpin bangsa ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi apa yang saat ini membuat saya dan saudara kita harus menjadi seorang pemimpin? Ingat, jangan menggerutu. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang bawa engkau memasuki perjalanan ini. Dan firman Tuhan jelas berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang berikutnya saudaraku, ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tidak hanya sekedar kuatkan dan teguhkan hatimu, tapi ditambah dengan kata sungguh-sungguh. Supaya apa saudara? Supaya para pemimpin-pemimpin, supaya anak-anak Tuhan engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bicara tentang apa saudara? Perlu keteguhan hati, perlu kekuatan jiwa untuk kita berjalan setiap hari lepas hari memegang hukum-hukum Tuhan. Hari-hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, kita bisa menjadi orang yang tidak waras, saudara. Amin. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita di dalam tangannya, kita mempercayai firman-Nya, kita bisa menjadi tidak waras, saudara. Karena begitu perubahan itu terjadi dengan tiba-tiba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang
stres, berapa banyak orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kelihatannya baik-baik saja, tapi jiwanya tertekan, pikirannya kalau ditanya enggak mikir apa-apa, tapi sukacitanya hilang. Nah, itu sebabnya perlu kuatkan dan teguhkan hatimu supaya engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau teguh berpegang pada perkataan firman Tuhan. Maka apapun yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara, kita bisa dengan sungguh-sungguh berkata, Yesus itu baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, saudaraku, frase kuatkan dan teguhkan hatimu muncul di ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya? Karena ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah biarkan kita ini sendirian. Tuhan yang perintahkan kita untuk pergi memasuki tanah perjanjian, merebut tanah perjanjian, dan Tuhan juga yang akan terus menyertai perjalanan Yosua. Demikian juga dalam hidup kita, saudaraku. Ya, seringkali masalahnya kita ini memiliki iman yang cukup untuk percaya bahwa Yesus sudah tebus dosa saya. Yesus sudah selamatkan saya. Tapi kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk kita berjalan dengan tidak goyah, saudara. Untuk kita melewati persoalan demi persoalan dengan percaya bahwa Yesus yang sama yang telah menebus dosa saya, Yesus yang sama yang telah mati di atas kayu salib menyelamatkan saya, Yesus itu pula lah yang saat ini duduk bersama dengan saya, berjalan bersama dengan saya, menangis bersama dengan saya. Kadang-kadang kita tidak punya cukup kekuatan untuk mempercayai itu, saudara. Dan bagi seorang pemimpin, bagi seorang anak Tuhan, bagi saudara yang hari ini sedang dengarkan khotbah ini, saudara sedang merasakan kesedihan yang luar biasa, putus asa yang sangat luar biasa. Saudara perlu tahu berita ini, bahwa Yesus yang sama yang telah menyelamatkan engkau, Yesus itu juga yang mengerti setiap persoalanmu. Yesus itu juga lah yang mau duduk bersama dengan engkau, menangis bersama dengan engkau, bersukacita di saat engkau juga mengalami sukacita. Wow, Tuhan yang sama itu ada bersama-sama dengan kita saat ini, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu menghadapi tantangan yang baru bagi seorang Yosua. Dia akan memimpin bangsa yang besar dan bukan bangsa yang dengan mudah dipimpin, begitu ya. Tuhan hanya beri pesannya satu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan berbagai alasan, 3 alasan yang tadi saya kemukakan. Nah, yang berikutnya frase kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Kalau 3 frase tadi muncul dari perintah Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau akan memimpin bangsa ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk engkau memegang teguh janji firman Tuhan. Sehingga engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi engkau berhasil dalam apapun yang engkau lakukan. Berikutnya, kuatkan dan teguhkan hatimu, percaya bahwa aku selalu menyertai engkau. Kemudian saudaraku masuk ke bagian berikutnya, yaitu ayat yang ke-10. Yosua mulai atur-atur itu bangsa Israel yang harus dipimpinnya. Yosua beri perintah-perintah. Nah, menarik di sini kalau saudaraku perhatikan di ayat yang ke-16. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh,
kami akan pergi. Bayangkan saudaraku, ini Yosua pemimpin yang baru. Dan ketika dia memberi perintah kepada orang-orang yang dipimpinnya, lalu mereka menjawab seperti demikian. Artinya apa? Saya mau nurut sama engkau Pak Yosua gitu ya. Nah ini sesuatu yang sangat menggembirakan bagi Yosua pemimpin yang baru ini. Kemudian mereka berkata, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Wah senang saudaraku. Ketika Yosua masuk di bagian berikutnya, dia menjadi seorang pemimpin dan direspon dengan baik. Wow, puji Tuhan gitu ya saudaraku. Nah tapi mari kita perhatikan bagaimana frase kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini muncul. Ayat yang ke-18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat Yosua mulai praktek kepemimpinannya, dia melihat beberapa orang, mereka katakan, saya siap mengikut perintahmu. Seperti kami menurut perintah Musa, mendengarkan perintah Musa, demikian juga kami akan mendengarkan perintahmu. Nah di bagian terakhirnya mereka berkata, kalau ada orang yang menentang perintahmu, maka mereka akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Frase kuatkan dan teguhkan hatimu muncul di ayat 18 ini bicara sebuah kondisi yang nyata saudaraku. Bagi para pemimpin selalu ada orang yang pro dan ada orang yang kontra. Ada orang yang mau mengikuti semua yang diperintahkan. Ada orang yang tidak mau mengikuti. Jangankan mengikuti, mendengarkan saja tidak mau saudaraku. Nah di dalam hal itulah Yosua diingatkan supaya engkau menguatkan dan meneguhkan hatimu. Sebab engkau seorang pemimpin, kalau ada orang yang tidak pro dengan engkau, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan bukankah dalam hidup kita juga menghadapi hal seperti demikian saudara? Tidak semua orang setuju dengan pendapat kita. Bahkan dalam keluarga, rumah tangga, tidak semua anggota keluarga bisa menerima pikiran kita. Bagaimana ketika itu terjadi, maka seperti yang tertulis di dalam Yosua pasal 1 ayat 18, kuatkan dan teguhkan hatimu saudaraku. Amin. Sebab 3 perintah yang sebelumnya itu sudah lebih dari cukup. Maka saudaraku, kalau engkau dan saya meyakini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah pemimpin-pemimpin masa kini, minimal kita memimpin diri kita sendiri, maka 3 hal yang tadi Tuhan perintahkan kepada Yosua, kita belajar darinya, itu sudah lebih dari cukup. Frase kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau akan menjadi pemimpin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau harus memegang firman Tuhan dengan teguh, berharap sungguh-sungguh kepadanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau tahu Tuhan selalu beserta engkau. Maka persoalan yang kecil ini, orang-orang yang tidak pro dengan engkau, ini masalah yang saya katakan tanda kutip kecil gitu ya. Kadang-kadang ini kalau kita nggak sadar, ini menyita banyak pikiran di dalam diri kita. Ini menyita banyak waktu. Emosi kita terkuras gara-gara persoalan ini saudaraku. Tapi inilah realita yang disuguhkan kita melalui kisah Yosua. Dan kalau saya dan saudara kita mau menjadi seperti Yosua, tidak pernah terjadi kekecewaan di dalam hidupnya. Tidak pernah ada kata mundur di dalam diri Yosua. Mari kita belajar untuk kita kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun yang terjadi, engkau tetap kuat,
tetap teguh, sebab bukan orang yang panggil engkau dan saya, tetapi Tuhan yang memanggil engkau dan saya. Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita. Dan apakah engkau dan saya mau sia-siakan panggilan penyertaan Tuhan hanya karena hal-hal sepele yang bisa menarik perhatian kita, menjauhkan kita dari anugerah Tuhan yang luar biasa? Tentu tidak. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh kami belajar bersama-sama. Biarlah Tuhan kami menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang telah memilih kami, memimpin kami, bahkan sampai detik ini Engkau sertai hidup kami. Maka Tuhan, persoalan apapun tidak akan menjauhkan kami dari kasih-Mu. Persoalan apapun tidak akan mengganggu hubungan kami dengan Engkau. Tetapi hari lepas hari kami semakin kuat, kami semakin intim bergaul dengan Tuhan. Kami tetap tegar bahkan di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun. Sebab kami menguatkan dan meneguhkan hati kami kepada Engkau. Meteraikan firman-Mu hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong setiap anak-anak-Mu untuk kami meraih kemenangan demi kemenangan. Bersama dengan Tuhan kami boleh menyelesaikan setiap pertandingan-pertandingan iman kami. Dan Engkau senang, Engkau dimuliakan dengan setiap apa yang kami buat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan pastikan bahwa setiap saya dan saudara kita sedang menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mempercayakan setiap hal yang terkecil sekalipun dalam hidup kita kepada Tuhan, penguasa hidup kita. Mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini bersama-sama. Kita mohonkan berkat turun atas setiap keluarga kita, anggota keluarga kita, dan biarlah Tuhan yang bertahta atasnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Dan kami percaya kekuatan yang baru turun atas setiap kami. Kuasa dan kasih-Mu melimpah-limpah di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang tetap kuat, tetap tegar, bahkan di masa yang sulit sekalipun dalam hidup kami. Sebab kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus bekerja, merenda suatu karya yang terindah di dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami saat ini Tuhan. Kami berdoa buat rencana gereja ini Tuhan akan mengadakan ibadah secara offline mulai minggu depan. Biarlah Tuhan Kau turut campur tangan di dalamnya. Segala sesuatu yang hendak kami lakukan, biarlah Tuhan bekerja di tengahnya. Dan kami mengucap syukur sepanjang tahun 2020 dan sampai hari ini kami tidak bertemu secara fisik. Tuhan terus pelihara kehidupan iman percaya kami. Tuhan terus ikat kami dalam kasih-Mu yang tidak pernah putus. Dan kami percaya Tuhan, kami melihat kami semakin hari semakin luar biasa. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan saya dan saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari terima berkat ini dengan penuh sukacita bersama-sama. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus
memberkati. Shalom. Dan ku tetap tegar walau masa sukar harus ku hadapi di dalam hidupku. Dan ku terus berjalan dan tetap bertahan menghadapi semua badai di hidup.